dengan Islam itu mempunyai Allah yang tidak sama. Satu Allah SWT yang lahir ketika Nabi Muhammad mengatakannya, dan satu lagi itu memang sudah ada dari dahulu kata, dahulu kala sejak Adam dan Hawa. Keliru bang. Coba tunjukkan di original teksnya kata Allah itu ada enggak? Sekarang jangan itu kami di sini bang, kasih jangan itu kami, tolong tunjukkan. Original kan di Bible original menunjukkan teos, nggak ada sama sekali nggak kata ada. Allah. Maka dari itu betul bang, Memang nggak ada. Makanya saya dari bahwa mana anda Allah kutip kata Allah itu? nggak ada dari dulu. Iya dari mana? Jadi kalau begitu dari mana anda kutip kata Allah itu? Itu Saya nggak mengutip kata Allah. Saya mengutip kata Yahweh dan Elohim. Tadi ada bahas tentang Allah SWT dengan Allah. Sebenarnya Allah di kalau Bible Anda kamu. mengerti sejarah, sebelum ada Islam, orang Quraisy sendiri sudah menggunakan istilah Allah di dalam mereka kita menyembah merujuk dalam konteks kitab suci. Ada nggak tertulis di kitab suci Anda? Saya tidak memakai kitab terjemahan baru dari LAI. Saya memakai ILT 3, saudara. Makanya ini orang ini Kristen kalau ketabuk ngeles. Ya nggak ngeles, memang seperti itu. Udah lanjut lah teman-teman saudara-saudaraku, saya standby monitor. Menurut Bapak tadi hidup yang kekal itu kalau percaya Yesus, begitu kan? Betul? Betul sekali. Maksudnya meyakini dia sebagai Tuhan atau sebagai Nabi. Kalau dia mengakui dia sebagai Nabi dan Rasul, kami Muslim juga mengakui dia sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kalau maksudnya mengakui dia sebagai Tuhan, Pak Krito sendiri yang Kristen tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, apa argumentasi Bapak dari tadi itu belum menunjukkan satu dalil pun yang secara terang bahwasanya jalan kehidupan itu maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Bang Nasution, ada tidak Yesus sebagai ras pun Anda yang mengerti. Jadi seluruh para nabi adalah jalan kehidupan, tidak akan sampai kepada Allah kecuali para nabi dan rasul. Sebagaimana juga itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma min ahadin Yahudin wala Nasranian wala yu'minu bima ursiltu bihi illa min ashabin nar. Tidak ada satu orang pun, kata Nabi SAW, dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maka dia akan jadi penduduk neraka. Seluruh para nabi mengucapkan itu. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali menurut seluruh para nabi. Ketika di zaman Yesus, maka tidak ada jalan kebenaran yang sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus. Di zaman Musa tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Musa. Ya, yang Bang Nasution katakan, coba di mana itu tertulis? Bahwa hanya melalui disebutkan walladzi nafsi biyadihi, dan jiwaku yang ada di tangannya. Ma min ahadin Yahudiyan wala Nasraniyan wala yu'minu bima ursiltu bihi illa min ashabil nar, kecuali dia akan jadi penduduk neraka. Itu dalam hadis disebutkan. Bahkan disebutkan di Al-Qur'an bahwasanya ketika tidak menjadikan Muhammad sebagai hakim, maka dia akan menjadi orang yang paling merugi ketika Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Allah katakan di Al-Qur'an. Izin Ustaz Nasution, izin bentar aja ya. Kan di Yohanes itu udah jelas Yesus mengaku hidup yang kekal itu mengenal Allah dan dia utusan. Nah, aku pengen tahu, kau dapat dalil dari mana bahwa percaya Yesus itu hidup itu kekal? Kau jelasin, coba. Kau dapat ajaran dari mana itu? Percaya Yesus dapat hidup yang kekal itu siapa yang ngajarin kau lah, gitu bahasanya. Coba kau jelaskan sini. Oke. Satu yang Anda nggak mengerti dari Yohanes 17 ayat 3. Di sini disebutkan, dan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Ini kan dari berbicara kepada Bapa, menyatakan hidup yang kekal terletak pada Allah yang benar, pengetahuan akan dirinya sebagai Allah yang anak Allah yang diutus oleh Bapa. Jadi dalam konteks ini Yesus menekankan pentingnya hubungan pribadi antara pengetahuan yang benar tentang Allah dan dirinya sebagai jalan menuju hidup yang kekal. Itu yang harus Anda ketahui dari sini. Bukan seperti pengertian saudara-saudara. Oh, tapi bukan iman tujuan ya, kepada cuma Allah jalan. Bapa dan Anak
iman kepada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus adalah inti dari keselamatan dan hidup yang kekal menurut ajaran Alkitab. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kehidupan yang abadi terletak pada hubungan yang erat dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda pun mengenal Allah Bapa, tidak mengenal Yesus Kristus, dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Anda tidak akan selamat. Itulah di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Al-Quran memang Isa itu bukan apa-apa. Dan Isa dan Yesus memang tidak sama, bro. Gitu, itu aja. Dengar dulu, coba baca lagi Pak. Tolong Bapak bacakan pelan-pelan kepada saya 17:3 itu ada di kakek muda. Coba baca pelan-pelan, renungi coba. Apakah itu menunjukkan Yesus berdusta, bahwasanya dia adalah utusan, atau kasih tahu yang tidak tahu maknanya? Sebutkan coba. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini sebenarnya syahadatnya orang-orang Bani Israel. Seperti asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Ini sama dengan ucapan Nabi SAW juga. Man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia masuk surga. Hidup kekal di surga itu adalah hidup kekal. Apa bedanya hidup kekal itu? Maksudnya adalah surga. Yaitu ketika engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Isa atau Yesus adalah utusan Allah. Itu yang bisa dipahami dari ayat itu, Pak. Justru kok bagaimana bisa terselewengkan maknanya ketika Yesus sendiri mengatakan engkau Tuhan satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi dia adalah anak, atau dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri. Ini adalah unlogic, sesuatu yang tidak logik benar. Dan saya lebih melihat Pak Kripto ini lebih berakal daripada Kristen-Kristen yang lainnya, dengan segala hormat kepada mereka. Jelas, masalah dia beriman dengan Muhammad utusan Allah SWT itu urusan lain. Tapi dia meyakini Bible dengan sebenarnya, yaitu membaca dengan akalnya, hatinya, dan sesuai dengan konteks. Ini kan aneh. Coba, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Apa itu maksudnya? Dalam Islam disebutkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu maksudnya itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika Bani Israel, wa anna Isa Rasulullah, bahwasanya Isa adalah Rasul Allah. Kan itu maknanya kok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Dalam hadis disebutkan man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, maka hidupnya akan kekal. Baik itu, Bang, itu di dalam Al-Quran, iman Anda. Tetapi kalau di dalam Alkitab, coba baca pelan-pelan ke saya, Pak. Kita semuanya, Bapak baca pelan dan coba jelaskan kepada kami, coba. Oke. Yohanes di sini itu. Ya, saya terangkannya. Ini adalah bagian dari doa Yesus. Jadi kalau kita baca lagi ke bawahnya, baca aku dulu, telah sebentar, biar saya terangkan, jangan Anda potong. Aku telah mempermuliakan. Bapak belum baca. Iya, saya kan baca. Jangan-jangan saya cara membacanya beda dengan Bapak. Coba baca yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau dan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Yesus menyuruh Bapa itu mempermuliakan dirinya. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, jadi ini terhubung dengan apa? Terhubung dengan Yesaya 42 ayat 8, di mana Allah mengatakan, inilah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesaya 42 ayat 8 di situ mengatakan, saya bacakannya, aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada apapun. Sini kemuliaan itu tidak. Putus-putus suaranya, nggak dengar kita. Nanti Pak Kripto nggak bisa bantah. Saya bantah tadi dia katakan Yohanes itu Aki.
Coba dibuka kasih Yohanes 5:20 ayat 26. Coba dibuka. Jangan menyebar dulu, kita satu-satu ya. Nanti kalau kita akan melompat-lompat saya bantah. nggak dapat ini. Suaramu putus-putus. Sebentar. Nggak bisa, suaramu putus-putus, nggak nyambung. Putus-putus. Ini jelas kan? Jelas kan? Jelas suara saya? Coba ulangi dari tadi tuh, biar Pak Kripto dengar. Nggak usah Pak Kripto, saudara semua dengar ya. Jadi saya bacakan balik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Di sini Yesus mengatakan permuliakanlah aku. Jadi ini berhubungan dengan mana? Yesaya 42 ayat 8. Permuliakan di situ apakah dia menunjukkan dia Tuhan? Permuliakan itu artinya apa coba? Oke, itulah jelas. Permuliakan itu maksudnya dia apakah permuliakan di situ maksudnya dijadikan dia Tuhan? Kita baca lagi ya, biar jelas. Coba jelas sekali bahasanya. Kami mengerti bahasa Indonesia. Dari 17 sebentar, jangan dipotong-potong. Kalau Anda potong-potong tidak akan dapat poinnya. Sebentar, saya bacakan. Baca 17.2 saya minta 17.2 sampai 17.3. Kalau saya melompat-lompat, saya nggak dapat. 17.2 sama 17.3 itu baca coba. Coba kasih tahu dari 17.2 mulai. Oke, dari 17.1 aja kita baca ya. Oke, Demikianlah kata Yesus. Oke, biar jelas dia. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Siapa yang berani menyuruh Tuhan itu mempermuliakan dirinya? Jangan tafsirkan dulu, baca saja dulu. Saya tak tafsirkan. Ini saya sesuai dengan literal. Bahasa literal. Jangan tafsirkan itu. Jadi Anda tadi bahasa melakukan. Indonesia yang salah nanti. Baca dulu 17.1 sampai 17.3. Jangan ditafsirkan satu-satu seakan-akan kita ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita semuanya ngerti bahasa Indonesia. Silakan 17.1 ulangi. Pelan-pelan sampai 17.3. Oke, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu, demikian ia pula memberikan hidup yang kekal. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, stop. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Baik, silakan dikasih komentar. Stop. Jangan dulu stop saya bicara. Di sini. Sebentar dulu, biar dikasih komentar dulu sebentar. Bapak sudah bacakan. Jadi Anda boleh berkomentar, saya tidak. Bukan diskusi namanya. Saya bimbing Anda ya. Saya keluar ya. Saya nggak suka di mute. Saya keluar aja. Jangan. Bicaranya. Aduh, lari dia. Jelaskan dulu Pak Kripto maksudnya itu. Ya, pertama itu soal permuliakanlah anakmu, ya kan? Sudah dipermuliakan, sudah, ya, di mana? Ya, di bawah, ya. Aku telah yaitu nomor 10. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sudah dipermuliakan. Nah, sekarang kita ngomong cerita tentang tentang hidup kekal, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan juga hidup yang kekal. Tadi kan dikatakan Tuhan memberikan kepada Yesus kuasa atas segala hidup. Nah, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Apa itu hidup kekal? Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini yang katanya si Yesus bilang, ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, hidup kekal dikasih seperti apa? Buah apel, ya. Apel itu adalah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, gitu loh. Ya, engkau telah memberikan kepadanya jambu atas segala jambu, ya, tetapi demikian pula ia akan memberikan apel, gitu loh,
ya kan? Kalau jambunya kan udah dikasih kuasa atas segala yang hidup. Tapi kan ini apel, ia akan memberikan apel kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah apel itu, yaitu apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Telah. Di sini telah loh. Ya, bahwa murid-muridnya udah mengerti bahwa Allah itu Allah yang benar dan satu-satunya esa. Dan Yesus itu adalah dia yang diutus oleh Allah itu yang tadi yang benar dan satu-satunya. Ya, telah lagi, ya. Gitu loh. Bacaannya yang cermat. Udah pergi dia. Mungkin di bawah dia dengar. Masih ada. Nggak ada. Iya, sebenarnya orang bahasa Indonesianya juga clear, pengertiannya clear, tapi kok bisa jauh melenceng gitu. Ya. Coba ini kan bahasa simpel ini. Bisa dipahami orang yang bodoh, orang yang profesor bisa memahami kalimat ini. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal maksud inilah jalan menuju hidup yang kekal. Itu yang saya pahami ya. Karena tidak mungkin hidup yang kekal itu maksudnya adalah di dunia. Pasti itu tidak benar. Karena yang kita tahu hidup kekal itu nanti di surga. Ini jalan menuju surga yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kalau pandangan saya. Nih, Oten ya. Kalau surga, ya ajakannya apa? Tinggallah di dalam aku. Ya kan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Nah, itu cerita tentang surga. Tentang hidup kekal. Tapi ini hidup kekal itu lain dengan urusan surga. Ya, inilah hidup kekal, yaitu mengenal. Satu, mengenal apa. Kedua, mengenal apa, gitu. Suatu pengenalan. Tapi kalau mengenai surga, nah Yesus mengajak, tinggallah di dalam aku. Nah, itu surga. Surga bukan taman Firdaus, bukan di luar dimensi galaksi kita, bukan. Itu tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu, Bapakku juga tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa, dan kita semua tinggal bersama-sama. Itu mengenai surga, ya. Ya, itu mengenai hidup kekal. Hidup kekekalan juga yang mesti diperhatikan ya. Sifat kekal itu cuma ada pada Tuhan, tidak pernah dibagi kepada ciptaannya. Ya, kelihatannya kekal selama-lamanya 777 juta pangkat 7 juta triliun itu tetap ada batasnya sama seperti alfa dan omega. Tapi kekal yang sesungguhnya itu adanya cuma di Tuhan. Dia tidak mau bagi kekekalan itu kepada ciptaan. Pak Kripto, berarti itu sesuai tadi yang Pak Kripto jelaskan, berarti sama dengan ayat ini Yohanes 5:26 sampai 27. Ikan diberikan kuasa kan? Itulah beri kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia, ya gitu, betul kan? Kita diberikan kuasa. Kuasa apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi, begitu. Ya. Segala sama seluruh lain ya. Iya, diberi kepercayaan kan? Apa? Kuasa itu kan diberi kepercayaan. Bukan kepercayaan, kuasa gitu, ya kuasa. Kuasa membangkitkan orang mati, kuasa berjalan di atas air, kuasa menyembuhkan orang. Berarti kalau Yesus mengatakan, ya dong, dia kan sebelum melakukan mujizat dia menegadah ke atas, minta. Betul. Berarti berarti sesuai dengan ayat yang pernah saya baca, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Iya. Dia minta dulu, ya. Ya, waktu dia membangkitkan Lazarus, dia menegadah ke atas. Ya, dia minta dulu. Segala kuasa itu juga tidak sama dengan seluruh kuasa. Kalau seluruh kuasa, habis dong si Tuhan itu dikasih seluruhnya kepada anaknya. Dia ngapain? Nongkrong aja di pinggir jalan. Nggak kerja-kerja. Ya kan? Jadi segala tuh cuman macam-macam kuasa berjalan di atas air, kuasa menyembuhkan, kuasa membangkitkan orang mati. Tapi bukan seluruh kuasa. Kalau paham Islam itu Pak Kripto, diisnilah atas kehendak Allah. Iya dong. Ya Tuhan Allah tidak pernah tidur, itu ayat kursi. Ya, dia selalu bekerja, kita tidur dia tetap bekerja. Ya, dia selalu mengurusi makhluknya. Apa? Ada saya pernah baca di ayat kursi itu. Mengatakan bahwa tak akan kuciptakan alam semesta ini hanya untuk engkau ya Muhammad. Coba.
Ya. Oh, kalau begitu saya nggak ngerti dah. Itu saya nggak ngerti. Aku menciptakan semuanya untuk Muhammad. Nah, Saya sama nggak- dengan tadi ini yang dibacakan tadi teman itu, saudara kita itu, bahwa dia ada sebelum ada kan. Kalau segala ciptaan itu walaupun untuk yang menciptakan, tapi itu semua untuk dia gitu loh. Oh begitu. Untuk si maksudnya. pencipta, ya bukan untuk Yesus, bukan untuk siapa-siapa, untuk dia sendiri. Dia menciptakan itu untuk dia sendiri. Kayaknya Bang Kripto Tetapi- ini dekat-dekat lagi nih. Apalagi yang ditunggu Bang Kripto? Allah Akbar. Ya, syariatnya berat. 5 kali. Nah, itulah 5 kali berat. kewajibannya. Tapi kalau sedikit demi sedikit akan bisa Bang Kripto. Iya berat. Ya emang kalau kita berpikir memang berat, tapi kalau kita melaksanakan itu nggak berat. Betul Bang. Tanya teman-teman kita Muslim, tanya coba. Kalau saya turun dari kapal terbang mesti ke imigrasi buka paspor, dikamerain lagi. Ya. Lebih baik lolos aja. Oh, gitu. Dibongkar kopernya, nggak mau saya. Gak berat itu Pak, malah bikin kita ketagihan. Iya. Malam-malam bangunnya sholat tahajud, bercerita keluh kesah kita kepada Allah. Oh, nggak usah. Saya yang jadi luar Kristen. biasa itu Pak. Saya Kristen aja ya. Saya tidak minta-minta loh. Saya tidak minta-minta. Minta. Bukan Kenapa? minta. Tuhan udah tahu apa yang kita perlukan, dia udah tahu sebelumnya. Dan dia bukan Tuhan yang meminta-minta, bukan. Tuhan itu Iya, memberi. paham. Tapi kan Tuhan juga menyuruh kita berikhtiar. Mau Bapak duduk aja di rumah. Itu otomatis. Orang bilang menggunakan akal. Saya begitu bangun nggak menggunakan akal saya langsung bekerja tret gitu. Ya, nggak usah menggunakan. Kalau menggunakan kan bisa menggunakan, bisa enggak kan. Tapi begitu bangun tidur, blok, udah bisa lihat semuanya. Ya seperti apa? Seperti dikatakan kun fayakun, ya kan? Begitu buka mata langsung lihat semua. Lihat lampu, lihat meja, lihat buku, lihat koper. Ya kan? Sadar. Nggak usah bilang gunakan kesadaranmu untuk melihat plafon, lihat lampu. Enggak. Begitu buka mata, blek, kelihatan semua. Gitu. Ya. Menurut Ya, enak lah. Pak Kripto nih, menurut Ya. pendapat pribadi Pak ya, apa Ya. yang menghalangi Kristen itu hingga nggak mau menuhankan Allah, Tuhan yang benar itu Pak, tetap nyembah Yesus, coba Pak. Karena salah didikan, salah digedein, itulah digedein sama orang tua, digedein sama lingkungan. Jadi kalau pohon udah berakar ya cabutnya susah. Ya mesti pakai traktor nyabut akarnya, nggak bisa dipacul-pacul. Mesti panggil traktor, tarik. Oh, Kesian, jangan dikuyo-kuyo lagi dah, kesian. Istri saya juga begitu, tapi kan saya kesian, jangan dah. Saya bawa dia ke gereja, saya tiduran di gereja, benar. Saya ngumpet, saya berbaring di kursi kosong. Bang Kripto, Iya. boleh saya bertanya dengan ayat ini Bang Kripto? Boleh. Ini kayaknya ini bunuh diri nih Pak Kripto. Ini kok nggak salah di Matius 16 ini kayaknya. Kenapa bunuh diri apa? Ini minum racun tidak akan mati, percaya Yesus katanya. Oh, jangan begitu, mencobai itu namanya, mencobai. Tapi kalau sengaja ya, kalau sengaja mencobai Tuhan itu jatuh. Tapi kalau diam-diam ada teman kasih racun, ya tergantung Tuhan lah, bisa mati bisa enggak. Tapi di sini kan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapatkan celaka, coba. Enggak lah, itu salah tulis lah, salah tulis. Oh, ini LAI Bang, ini. Iya, biar LAI, biar teks asli juga saya bilang salah tulis. Orang minum racun bisa mati.
Coba aja kalau mau Oten sini saya kasih racun. Mati nggak? Mati. Nggak usah racun bang, ular berbisa itu kan juga ada sudah tertulis ular berbisa kan. Ya, tulis dulu ya. Saya jangan dituntut ya. Ayo saya kasih racun, mati nggak? Mati. Orang dibawa ke mausoleum, digigit sama singa, dicabik-cabik, mati kok. Sama Nero, coba dites sama Nero. Oke lah, saya kasih kamu ke singa-singa, mati nggak? Mati. Allah. Baru udahlah Pak Kripto. Kita doakan aja Pak Kripto ya teman-teman yang di bawah. Kita doakan semoga dia bisa menjemput pintu hidayah itu Bang Kripto. Sholat itu Bang Kripto. Dari konteks dari kesehatan, ilmu kedokteran itu sehat. Iya, saya selalu ketemu James. Hey James, apa kabar James? Enak gak di situ? Coba Bang, James coba Windsor. buka Google. Sujud ada korelasinya tentang kesehatan, ruku ada. Iya. Sudah ada ilmu sains yang sudah menjelaskan bahwa ruku itu ternyata sehat, berpuasa.